akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita mau bersama-sama menjalani kehidupan, bukan lagi dalam keegoisan, tetapi dalam kebersamaan untuk saling membantu, menolong, menopang, seperti firman Tuhan yang akan kita baca dari surat Galatia pasal 6 ayat kedua. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami mau ditolong, tetapi kami enggan untuk menolong karena membutuhkan tenaga, pikiran, bahkan keuangan kami. Lalu kami menghindar. Tetapi ketika kami membutuhkan pertolongan, kami berharap begitu banyak orang mau menolong kami. Inilah kesalahan kami di hadapan Tuhan. Ampunilah kami. Sekarang biarlah kami mengalami pembaharuan di dalam kebenaran firman Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu, berkati hamba-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bertolong-tolonganlah menanggung beban. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada seorang anak muda yang dalam tugas menjalankan tugas itu dia harus keluar kota. Nah, ketika dia mau pulang, dia mampir di toko oleh-oleh. Dia pilih makanan yang disukai ibunya, ayahnya, dan juga adiknya. Setelah dia pilih-pilih, kemudian ya sudah dia bayar, dan dia kepingin sesuatu sebetulnya. Setelah dilihat-lihat makanan kesukaannya itu, akhirnya dia nggak jadi beli. Ya. Makanan itu ditinggal dan dia hanya membeli untuk keluarga yang di rumah, yaitu ayah, ibu, dan adiknya. Nah, saat yang bersamaan, adiknya juga kerja dan kebetulan tugas di luar kota juga. Memang kotanya lain. Dan adik ini juga masuk ke toko oleh-oleh. Ya. Lalu adiknya ini milih-milih, dan kemudian ketika dia tahu ada makanan kesukaan kakaknya dan makanan yang dia suka, dia lihat bolak-balik sama dengan kakaknya tadi, mikir-mikir gitu ya. Akhirnya dia hanya beli untuk ayah dan ibu. Kalau kakaknya tadi, adiknya dibeliin. Kali ini adiknya tidak beli buat kakaknya. Nah, menarik ya. Nah, selesai, mereka kembali ke rumah, ketemu, saling berbagi oleh-oleh. Lalu ayah ibunya kaget, loh kok cuma buat ayah ibu semuanya, nggak buat kakak adik mana? Ya ini buat adik. Lah adik nggak beli buat kakak? Ada, adiknya bilang gitu. Tapi bukan makanan, nantilah. Ya sudah, ibu dan ayah kemudian tidak memaksa untuk melihat barang apa yang dibeli oleh adik untuk sang kakak. Malam hari,
Ketika mereka berdua sudah berada dalam kamar, adiknya bicara pada kakaknya begini, "Kak, maafkan saya. Aku bukannya ndak mau beli ke kakak makanan, tapi aku juga ndak beli makanan untuk aku sendiri karena aku tahu harga makanan tuh sebetulnya ndak mahal. Tetapi aku ingin menabung untuk membantu kakak. Bukankah kakak pengen beli motor yang baru?" Kakaknya kaget. "Bagaimana kamu tahu aku pengen beli motor?" Kita kan sekamar. Aku suka lihat kakak itu sering nonton ya, kendaraan yang diingini dilihat, terus aku kan tahu. Akhirnya kakak itu memeluk adiknya sampai senyum. "Iya betul dek, kakak sedang menabung untuk bisa beli kendaraan baru," gitu ya. Jadi adiknya itu kemudian mengulurkan sebuah amplop yang isinya uang sedikit, tapi adiknya bilang ini uang makananku dan makananmu yang menjadi oleh-oleh, tapi tidak tak beli ke barang, tidak tak beli ke makanan. Tolong ditabung ya kak. Kakaknya itu terharu, mereka berpelukan. Nah, inilah wujud tolong menolong. Ada yang satu membutuhkan, ada yang satu berani berkorban untuk diberikan kepada saudaranya. Ya. Nah, ketika akhirnya orang tua, anak-anak itu tahu sikap dari dua anak lakinya ini, mereka bersujud di hadapan Tuhan dan mengatakan begini, "Tuhan, kami mau bersyukur pendidikan yang kami berikan tidak sia-sia meskipun dua anak ini tidak lahir dari kandunganku," kata si ibu. Ya. Dan bapaknya mengatakan memang bukan darah dagingku juga. Jadi kakak beradik ini anak siapa? Ternyata kakak beradik ini adalah anak adopsi yang diambil dari pinggir jalan. Ya, menarik sekali. Jadi dua kakak beradik ini entah dibuang, entah tersesat, entah bagaimana, mereka masih sangat kecil, lalu kelaparan di pinggir jalan dekat sebuah tong sampah. Kebetulan ibu dan ayah mereka itu saat itu masih cukup muda, tapi sudah menikah sekian tahun belum punya anak, jatuh hati pada dua anak ini. Lalu melalui proses yang panjang, lewat pengadilan, lewat kepolisian, lewat RT, RW dan sebagainya, akhirnya dua anak ini bisa diakui sebagai anak mereka. Dan mereka mulai mendidik dua anak kecil ini secara iman yang baik dan benar. Bagaimana kehidupan orang-orang Kristen yang diharapkan Tuhan. Nyatanya ketika dua anak ini sudah bekerja, mereka juga masih memberikan perhatian antara adik dengan kakak. Nah, kemudian setelah disepakati bahwa adiknya itu beri tabungan untuk kakaknya, kakak itu akhirnya berkata begini, "Dek, kakak memang kepingin beli motor, tapi mari kita nabung dulu. Kakak bisa menunda beli motornya. Nah, adik dan kakak ini kita nabung." Nah, buat apa kak? Kakak itu mengatakan, beberapa waktu yang lalu kan kita mendengar ibu tuh kepingin piknik, ya wisata. Tapi bertahan dan menahan diri untuk tidak memakai keuangan yang ya boleh dikatakan pas-pasan itu untuk wisata. Nah, mari kita nabung. Kita buat acara untuk bapak dan ibu yang sudah membesarkan kita ajak mereka berwisata. Wah, adiknya bersorak, ayo kak, ini ide bagus. Ya. Lalu dua kakak beradik ini sedang menabung untuk satu saat bisa memberikan rasa bahagia kepada kedua orang tua yang sudah memelihara dan menghidupi mereka. Walaupun bukan orang tua kandung. Jadi di sini ada timbal balik tolong menolong, itulah yang dikatakan memenuhi hukum Kristus. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam kehidupan keluarga saat ini ada yang tidak lagi hidup saling tolong menolong. Kakak egois atau adiknya yang egois. Ada bapak egois, ada ibu egois. Ada peperangan, ada kata-kata kasar, ada kekerasan di dalam kehidupan berumah tangga. TV itu loh, tiap hari ada saja berita yang mendukakan, entah teraniaya, bahkan tidak sedikit ada yang sampai meninggal akibat kekerasan dalam rumah tangga.
Dan kadang-kadang saya terkejut lah, kok ini orang-orang Kristen juga ya. Ada yang menjadi bapak tiri, menganiaya anak tiri. Ada yang menjadi ibu tiri, menganiaya anak tiri. Di mana kasih yang memenuhi hukum Kristus? Saling tolong menolong, saling topang menopang, saling bantu membantu. Kalau dalam keluarga saja tidak bisa, jangan diharapkan pada orang lain di luar keluarga, entah itu masyarakat di sekitar atau itu anggota gereja. Oh, jangan harapkan. Dia pasti mencari keuntungan sendiri, kemenangan sendiri. Dan itu yang tidak disukai oleh hukum Kristus. Nah, oleh karena itu mari di tengah kehidupan yang susah ini kita mencari, melihat di sebelah kanan kiri kita keluarga, bagaimana mereka sedang membutuhkan sesuatu dan kita bisa menopang, bisa menolong. Anda bisa bayangkan ya, untuk wisata, untuk beli sepeda motor itu butuh dana besar. Tetapi sang adik itu mulai menabung cuma dari sekantong makanan kesukaan. Berapa toh harganya? Katakan saja makanan kesukaan itu cukup mahal, satu kantongnya 30.000. Nah, 30.000 dibanding dengan sepeda motor, dibanding dengan ongkos wisata, apa artinya? Tetapi niat, hati yang penuh cinta kasih untuk menolong, untuk berbagi rasa, bersama-sama menanggung. 30 jatah kakak, 30 jatah adik, ditabung 60. Nah, lain kali mereka punya kelebihan ditabung lagi. Ya tentu pada saatnya akan bisa dipakai untuk memberikan kesenangan pada orang tua, wisata bersama, atau pada akhirnya sepeda motor yang diimpikan bisa terwujud. Kalau ada tolong menolong, topang menopang, kelihatannya kecil tetapi bukan dari nilai harga rupiahnya, melainkan dari niat hati. Dan ketika hati itu mau menolong, maka Tuhan bisa berkarya besar. Bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Sehingga tabungan itu bisa bertambah banyak. Karena hatinya mau menolong. Nah, ketika hatinya tidak mau menolong, penuh dengan egois, rasanya seret itu rezeki. Sudah maju-maju segini juga. Ya kenapa? Karena bukan dipakai untuk menolong. Melainkan untuk kepentingan foya-foya pribadi. Dan Tuhan tidak suka itu. Jadi mari kita lihat di dalam keluarga, bagaimana hubungan keluarga. Suami istri saling bertolong-tolongan dalam membangun kehidupan rumah tangga, juga di dalam soal ekonomi dan keuangan, di dalam pekerjaan rumah tangga, di dalam memikirkan masa depan anak, saling menopang, saling menolong. Lalu sikap terhadap anak juga harus saling menolong, anak terhadap anak, saudara bersaudara. Lalu kemudian diwujudkan juga keluarga yang saling menolong ini di tengah masyarakat dan di tengah gereja. Cobalah Anda lihat ketika kita banyak melakukan pertolongan. Ada banyak orang-orang yang mendapat pujian. Sebetulnya kita menolong bukan untuk pujian. Tapi orang-orang yang mendapat pujian itu layak dipuji karena mereka sudah melakukan pertolongan yang tidak pernah mereka pamerkan. Kemarin ada berita tentang seorang ibu yang meninggal sebagai pahlawan wanita tanpa tanda jasa. Nah, ya. Jadi banyak orang nggak kenal. Tapi orang-orang yang mengenalnya mengatakan dia itu seorang pahlawan karena dia banyak menolong orang-orang di sekitar. Dan orang seperti itu jumlahnya sebetulnya sangat banyak, ya banyak sekali. Nah oleh karena itu marilah kita juga hidup untuk saling tolong menolong di tengah situasi yang susah. Di tengah persiapan Natal, kita tidak sekedar memikirkan Natal untuk kita. Tapi mari kita juga mempersiapkan diri kita untuk menolong orang lain. Ada yang masih dalam kegelapan jalannya, ada yang belum percaya kepada kasih karunia Kristus, ada yang rumah tangganya ribut terus, ada yang anaknya nunggak kelas terus, ada yang anak-anak membutuhkan seragam, membutuhkan alat-alat untuk bisa sekolah, bahkan mungkin kendaraan untuk bisa sekolah. Kemarin di TV itu ada satu desa yang melas banget ya, untuk sekolah baik bapak guru, ibu guru maupun anak-anak harus nyebrang sungai lewat sampan. Nah sampai di sekolah ternyata sering kena banjir. Kemarin ada upacara, lalu mereka copot sepatu dan mereka berdiri di tengah tanah yang becek. Aduh, saya udah bayangkan itu ya, gatelnya kayak apa, kotornya kayak apa. Tapi mereka melakukan dengan sukacita. Nah,
Itu yang harus kita tolong. Bagaimana halaman mereka bisa menjadi layak untuk anak sekolah, lalu kita bisa membantu transportasi, bisa membantu penampilan mereka, bukan dengan yang mahal, tetapi yang layak dan bisa dipakai untuk mereka belajar bagi masa depan. Dan itu bukan cuma di luar pulau, di kota Solo juga banyak, di kota-kota sekitar kita juga banyak di Jawa yang masih seperti itu. Bukalah hati kita, bukalah mata kita, pertolong-tolongan, menanggung beban, itulah hukum Kristus yang kita penuhi. Selamat berkarya, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, buat hati kami terbuka untuk saling menopang, saling menolong. Mungkin pribadi kami memberikan pertolongan yang tidak besar, tetapi ketika ditopang oleh kasih Tuhan dan oleh saudara-saudara kami yang lain, maka pertolongan itu bisa menjadi besar dan bermanfaat bagi mereka yang menerimanya. Kiranya Tuhan berkarya, menjadikan keluarga kami hidup dalam tolong menolong, gereja kami juga hidup dalam kesatuan tolong menolong, masyarakat di mana kami hidup dapat kami tolong. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan selalu